Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Ramdini dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir semester saya pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang dibimbing oleh Bapak Dr. Mawardi SSI MPD. Berikut ini dia judul yang akan saya presentasikan, yaitu peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Pada bab pertama ini, yang pertama latar belakang. Pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat manusia. Berikut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya pada masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu yang kedua, selanjutnya identifikasi masalah. Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, peneliti menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi. Selanjutnya, pembatasan masalah. Penelitian pembatasan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut, yaitu yang pertama, penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN merupakan materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama itu, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Selanjutnya, tujuan penelitian. Sehubung dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu selanjutnya yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui Information Search. Lalu selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil penelitian diterapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Yang pertama itu teoritis. Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode Information Search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Lalu selanjutnya praktis. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kepada siswa, guru, dan sekolah. Selanjutnya pada bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Yang pertama itu landasan teori. Landasan teori itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tinjauan hasil belajar PKN. Tinjauan hasil belajar PKN ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, belajar. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang telah melakukan aktivitas tertentu.
Selanjutnya hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah lakuan siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Lalu pendidikan kewarganegaraan salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada siswa melalui dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut. Lalu yang terakhir globalisasi. Proses menyatunya berbagai macam bidang. Lalu yang kedua itu metode pembelajaran information search. Yang pertama, metode pembelajaran, cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru. Lalu yang kedua, metode pembelajaran information search. Metode pembelajaran yang mengunggah siswa untuk aktif mencari jawaban sendiri dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Lalu yang ketiga, karakteristik anak usia sekolah dasar. Mereka menampilkan beberapa individual dalam bentuk segi dan bidang. Di antaranya adalah perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dalam kognitif, dan perkembangan fisik anak. Lalu selanjutnya penelitian yang relevan. Penelitian Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul penelitiannya Penerapan Strategi Information Search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran IPS di MIN Yogyakarta IP. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 MIN Yogyakarta IP. Lalu selanjutnya hipotesis penelitian. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu yang terakhir, kerangka berpikir. Metode information search dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Karena dengan metode information search, siswa dapat memiliki informasi lebih tentang materi yang akan diajarkan sehingga menjadi menarik, semakin aktif, dan hasil belajar yang diinginkan pun dapat tercapai. Dalam hal ini bisa terhebat pakai untuk mencari informasi dari media sumber bacaan sehingga siswa dapat mengeksplorasi informasi secara berkelompok dan terlihat langsung dari kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, metode information besar diharapkan dapat memecahkan masalah atas rendahnya hasil belajar siswa. Caranya dengan menjelaskan metode pembelajaran information search pada siswa. Dia mengaplikasikan yang secara kolaboratif di kelas sehingga belajar siswa PKN siswa akan meningkat. Selanjutnya pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Lalu selanjutnya kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran dan peran peneliti di lapangan dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam pelaksanaan peneliti tindakan kelas di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 dengan sampai bulan Juni 2016. Selanjutnya instrumen penelitian. Hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang telah dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Lalu selanjutnya indikator keberhasilan. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika
minimal 859 siswa telah memperoleh nilai KKM di sekolah yaitu 75 dan tindakan dikategorikan berhasil jika 10.069 proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tes, observasi, dokumen, dan catatan lapangan. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis tingkat ketercapaian hasil belajar siswa maupun tingkat aktivitas tindakan guru dan siswa melalui statistik deskriptif. Sedangkan teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasi atau mengaitkan gejala secara sistematis dan logis, membuat abstraksi atas kesimpulan makna hasil analisis. Selanjutnya, keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data, dan waktu. Lalu yang terakhir, desain dan produk penelitian, yaitu pada siklus pertama, rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Begitu juga dengan siklus yang kedua, itu sama seperti siklus yang pertama. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.